Kalian digaji rakyat untuk bisa nangkepin koruptor. Justru kalian sekarang sepertinya jadi anjing penjaga koruptor. Betul tidak? Betul. Gua cuma mau ngomong, banyaknya tersangka koruptor. Emang bangsat kadang-kadang KPK. Gua ngelaporin udah setahun ada korupsi di Bintan yang sekarang orangnya jadi gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Bajingan nggak tuh? Yang kompak dong. Bajingan nggak tuh? Gua mau tanya, andai kata KPK tidak sanggup untuk menangkap koruptor, apakah kita siap untuk garuduk rumah koruptor? Siap? Allahu Akbar. Babe Aldo, silakan Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Gua mau nanya KPK, halo KPK. Kalian udah jadi bangsat belum? KPK udah jadi bangsat belum? Woi KPK, kalian digaji rakyat untuk bisa nangkepin koruptor. Justru kalian sekarang sepertinya jadi anjing penjaga koruptor. Betul tidak? Betul. Gua cuma mau ngomong, banyaknya tersangka koruptor. Emang bangsat kadang-kadang KPK. Gua ngelaporin udah setahun ada korupsi di Bintan yang sekarang orangnya jadi gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Bajingan nggak tuh? Yang kompak dong. Bajingan nggak tuh? Itu yang dikorupsi dana jaminan. Artinya tambang setelah diproduksi mestinya direklamasi. Itu dikorupsi. Dan kalau itu terjadi, maka yang terjadi di Sumatera bisa terjadi di mana saja. Yang jadi korban rakyat lagi. Bangsat emang KPK ya. Kita berdiri di sini, kita berkumpul di sini. Gua nggak mau ngajak mereka jadi ingat. Enggak. Mereka udah kesumpet duit kayaknya. Mereka udah jadi penakut. Mereka takut nggak makan. Kalah manjing. Dan untuk rekan-rekan semuanya saya ingetin, ngomong sama pejabat nggak perlu pakai akhlak. Nggak perlu pakai akhlak sama pejabat. Karena mereka memang bangsat. Tinggal nangkepin koruptor. Nggak bisa nangkepin koruptor yang sudah ada. Jadi rakyat Indonesia, dari buruh, gua mau ngajak bangkit semuanya. Keadaan ini tidak bisa didiamkan. Makin hari negeri ini makin rusak. Gua mau tanya, andai kata KPK tidak sanggup untuk menangkap koruptor, apakah kita siap untuk garuduk rumah koruptor? Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita bakar koruptor. Bakar koruptor. Bakar koruptor. Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dipegangin. Iya, kawan-kawan, sebelum melanjutkan orator ke berikutnya, saya minta kepada kawan-kawan, hari ini juga kita yang ada di sini juga ambil bagian bersolidaritas. Nah, hari ini kita juga menggalang dana, kita mari berbagi sesama, seberapapun yang kita punya,
mari kita berbagi, karena menunggu ulur tangan dari pemerintah itu kita pun dipersulit. Jadi kepada Ibu Menu ARM dipanggil ke samping mobil komando. Bu Menu dari ARM, Ibu Menu dari ARM dipanggil untuk merapat ke samping mobil komando. Gimana Pak? Sekalian teman-teman Bapor dan SPLN bantu rekan kita yang kena bencana ya. Kita dana solidaritas galang, sudah kita mulai tadi. Lanjutkan. Ya, yang memimpin untuk menggalang dana itu adalah barisan pelopor dari LEM ya. Jadi kalau ada barisan pelopor dari LEM, silakan kawan-kawan menyisihkan rezekinya. Sudah. Oke Bu, dilanjutkan orasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, fungsi dan manfaat kegunaan KPK itu apa? Apa ini fungsi dan kegunaan KPK selama ini? Karena melihat banyak koruptor yang masih melalang buana menikmati kehidupannya. Aktor intelektualnya adalah dari Solo. Tetangga saya sendiri, saya dari Solo, yaitu siapa? Seorang Jokowi yang menanamkan banyak antek-anteknya yang sudah dipenjara di rezimnya dulu selama Jokowi masih menjabat dan sekarang ditanam di kepemerintahannya Pak Prabowo. Saya nggak rela sebagai aktivis pergerakan yang melihat secara langsung kehidupannya Jokowi di Solo. Saya membawa nama Solo, akan tetapi bila mana seorang Jokowi yang menjadi pengkhianat bangsa lewat antek-anteknya ini sepatutnya dinepalkan. Sepakat? Yang membawa kesengsaraan selama ini. Apalagi musibah-musibah yang ada, bencana yang ada di Indonesia, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan dimanapun di Cirebon, tanah longsor gunung meletus itu akibat ulah adab yang sudah diajab oleh Allah karena selama kepemimpinannya tidak adil untuk membawai rakyatnya sendiri. Jokowi memang harus ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. Sepakat? Sepakat. Apalagi seorang Gibran anaknya juga harus dimakzulkan dan menantu-menantunya. Saya begitu, walaupun saya berangkat dari Solo, jujur saya malu melihat seorang Jokowi seperti orang yang gak punya agama. Itu sebetulnya sudah dilaknat sama Allah. Di sini keberadaan saya di sini mengajak teman-teman, kawan-kawan yang berada di sini untuk segera bangkit, untuk meminta KPK mengadili, membuka dan menguak semua koruptor-koruptor. Jangan sampai lepas, karena Indonesia itu sudah marwahnya sudah hancur di mata dunia. Kita menuntut di depan KPK ini harus satu, transparansi anggaran. Yang kedua, penguatan lembaga anti korupsi. Yang ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Dan keempat, stop pelemahan pemberantasan korupsi dalam bentuk apapun. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia juga tidak mau menderita, apalagi kebijakan-kebijakan dulu yang pernah dibuat oleh seorang Jokowi sekarang masih kita rasakan penderitaan itu. Untuk itu segera aktor intelektual yang membuat antek-antek menjadi korupsi ini harus segera diadili. Hanya satu kata buat saya untuk ini: tegakkan keadilan dan berantas korupsi. Sepakat? Saya berdiri di sini
Hidup buruh Indonesia. Hidup. Hidup keadilan dan berantas korupsi seadil-adilnya di Indonesia. Demikian dari saya yang sedikit ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.